RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RCL dan juga pemirsa kami TV dan seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Terima kasih masih bersama program spesial RCL Nge-Podcast. Nah, kali ini seperti biasa di Sukabumi sendiri Sobat RCL sudah pasti kaya akan potensi kewilayahannya. Salah satunya di sektor perikanan yang mana terlihat di sini juga banyak sekali ya sawah yang berisi air, tapi airnya adalah ada ikannya. Biasanya sawah-sawah itu bersih dengan pertanian, kali ini dengan perikanan. Nah, salah satunya adalah pokdakan atau apa pokdakan, Pak? Kelompok budidaya ikan. Oke, di sini kita tengah berkunjung ke kelompok budidaya ikan atau pokdakan Talaga Makmur yang ada di Desa Talaga, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Sebelah kanan juga sudah ada ketua dari pokdakan Talaga Makmur. Assalamualaikum. Bisa dipanggil dengan Kang Baba katanya ya. Oke, Kang Baba nih terkait dengan pokdakan Talaga Makmur. Nah, ini pokdakan Talaga Makmur ini berdiri sejak kapan sih kalau boleh tahu? Kita tarik dulu ke belakang nih sebelum kita ngobrol terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Talaga Makmur ini. Nah, pertama-tama ini terbentuknya tahun seberapa di pokdakan ini? Alhamdulillah kami mendirikan pokdakan ini dari tanggal 22 April 2018 bukan tahunnya. Berarti sudah kisaran 7 tahun. Oke. Sudah berdiri 7 tahun. Berarti kemarin baru ulang tahun ya, 22 April ya, sepekan yang lalu gitu. Oke, nah kalau untuk dulu ini dari awalnya ini terbentuknya kenapa sih jadi berinisiatif untuk mendirikan pokdakan Talaga Makmur ini? Salah satunya pertama kita memang menjalankan program pemerintah yang dimana program pemerintah itu harus diwadahi dengan satu kelompok yang namanya pokdakan. Oke. Kemudian yang kedua kami berinisiatif mendirikan pokdakan ini untuk menampung para petani ikan yang hasilnya itu ditampung dalam satu wadah yang namanya pokdakan. Kemudian yang ketiga itu kami kan sebagai kelompok petani ikan memerlukan bantuan ataupun campur tangan dari pemerintah juga, seperti halnya pakan, kemudian juga pupuk, terus juga alat pengukur air dan lain-lain. Oke, nah kalau untuk pokdakan Talaga Makmur sendiri sampai dengan saat ini berapa sih jumlah anggota pokdakan yang terdiri dari petani ikan ya yang ada di wilayah Talaga ini? Kalau menurut aturan kan satu per kelompok pokdakan itu jangan lebih dari 15 orang. Oke. Dan kita alhamdulillah sudah mempunyai 13 orang anggota pokdakan. Ini semuanya para petani ikan langsung dari Desa Talaga ini? Iya, para petani ikan pribumi Lokal lokal. ya? Oke. Nggak ada yang bule. Ya. Sejauh ini sih tidak menerima bule gitu ya, karena ini khusus untuk orang lokal. Nah, kalau untuk kegiatan sendiri dari pokdakan Talaga Makmur ini seperti apa sih Kang yang ada di Desa Talaga? Ya kegiatannya kita melakukan yang paling sering itu kita melakukan evaluasi per 3 bulan sekali. Misalkan evaluasinya begini, kenapa di blok titik tertentu panennya itu hasilnya berkurang. Kita evaluasi. Ternyata setelah kita evaluasi yang paling sering kita temukan adalah faktor cuaca. Jadi cuaca. faktor cuaca itu sering mempengaruhi terhadap hasil panen. Kemudian yang sering kita lakukan adalah kegiatan sehari-hari seperti memberi pakan ikan, kemudian mengontrol pH air gitu, dan lain-lain. Oke, berarti memang pH air ini sangat berpengaruh ya terhadap Sangat berpengaruh. kelangsungan hidup ikan itu sendiri. Iya, iya. Oke, nah sejauh ini menurut Kang Baba sendiri nih selaku ketua pokdakan ikan yang telah membina beberapa petani ikan di sini, sejauh ini bagaimana sih proses yang dilaksanakan di Talaga ini, mulai dari penanaman ikan sampai dengan menjual kembali ke user ataupun ke tangkulak-tangkulak ikan ya yang ada di wilayah sekitar ataupun luar Talaga itu sendiri. Prosesnya sebetulnya simpel sih, Bu. Cuman kalau belum paham ya ribet juga. Oke. Pertama-tama kita tanam benih ikan. Sebelum kita tanam benih ikan kan airnya harus didiamkan dulu. Pertama-tama kan kita dikeringin dulu kolamnya. Oke. Kemudian ke 1 hari, kemudian kita kasih air. Nah airnya didiamkan dulu selama 3 hari. Nah setelah itu kita baru tanam benih ikan. Oke.
dari tanam kita benih ikan sampai panen itu kalau semua faktor mendukung, termasuk cuaca, termasuk pakan bagus, biasanya tidak lebih dari 60 hari sudah panen. Oke, berarti sekitar 2 bulan ya. Iya. 2 bulan udah panen. Udah panen apa namanya, siap untuk diedarkan atau Iya, dijual ya. iya. Oke. Nah, kalau untuk ikan-ikannya sendiri ini kan tadi ada proses panen ya. Iya. Apakah memang semua ikannya dipanen atau dipilah dan dipilih mana yang misalnya klasifikasi ikan yang bagus ataupun juga ikan yang kurang bagus? Semua ikan kita angkat dulu, kemudian kita olah pilih. Kan dari jenis ikan itu tengkulaknya beda-beda, Bu. Oke. Kalau ikan nila tengkulaknya ada lagi, kalau ikan emas tengkulaknya beda lagi, ikan blasteran tengkulaknya beda lagi gitu. Jadi semua jenis ikan itu ada tengkulaknya. Oke, berarti beda-beda ya. Jadi enggak semua macam ikan satu tengkulak enggak. Oke, kalau tengkulaknya apakah dari sini aja Talaga Special khusus Masih ataupun dari luar Talaga juga bisa untuk membeli ke sini? Bisa. Sebetulnya kita membuka ruang untuk tengkulak yang ada di luar Talaga. Dan alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan tengkulak yang ada di Jatiluhur, kemudian juga yang ada di Jakarta. Itu untuk ikan selain nila itu biasanya diambil dari tengkulak Jakarta gitu. Oke, berarti memang sudah bukan di daerah lokal lagi ya dari segi pemasaran itu sendiri. Berarti ikan-ikan yang ada di Jakarta ataupun juga tadi di Jatiluhur ya. Siapa tahu berasal dari Desa Talaga tentunya ya. Oke. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi ya. Nah, kan ini di sini juga terlihat ada apa namanya, alat penggilingan pupuk ya, atau seperti apa gitu? Penggilingan pakan. Penggilingan pakan ya. Nah, ini apa namanya? Apakah memang pupuk ini juga dihasilkan sendiri ataupun juga dapat dari luar ataupun dapat bantuan dari pemerintah? Untuk masalah pakan ikan ini kita menargetkan biaya sehemat-hemat mungkin. Ya, untuk sementara ini kita memanfaatkan limbah dari ayam. Oh, limbah ayam. Namanya itu pitik ayam, itu bekas makanan ayam yang dicampur dengan sekam. Itu kita kasih untuk pakan ikan. Kemudian yang kedua, untuk usia ikan yang di bawah 0 hari sampai 15 hari biasanya kita kasih pakan yang digiling itu, Bu. Untuk bahan-bahannya seperti dadar, kemudian juga minyak ikan, ada tepung tapioka, terus juga ada hijau-hijauan, daun-daun hijau. Nah, kita giling, kita kasih pakan dari usia 0 hari sampai 15 hari. Dari 15 hari sampai panen kita menggunakan limbah ayam tersebut. Oke, berarti memang ikan juga ada porsi sendiri ya? Ada. Nggak langsung, kalau kata bayi kan bayi makannya bubur langsung gitu ya. Berarti Nggak ikan jauh juga nggak jauh ya? Nggak jauh ya? Dari manusia. Pertumbuhannya seperti itu. Oke Pak, ada apa namanya, target khusus nggak sih Pak dengan adanya Pokdakan Talaga Makmur, terutama di tahun 2025 ini? Untuk target khusus kayaknya kita sudah merencanakan dari awal-awal, Bu. Kita mendirikan Pokdakan ini yang berjumlah anggota 13 orang. Itu target khususnya kita punya transportasi sendiri. Oke. Kita ingin punya kendaraan milik Pokdakan gitu, Bu. Dan alhamdulillah kita baru rencana dari 7 tahun ke belakang, rencana itu belum terwujud gitu, dan mudah-mudahan di 2025 ini rencana itu akan terwujud. Nah, mungkin juga nanti didengar oleh Bapak Kadesnya ya. Iya. Mudah-mudahan terrealisasi ya, Pak Kades. Tolong dibantu Pak Kades. Oke, dan ini merupakan salah satu potensi wilayah yang memang harus dilestarikan dan harus ditingkatkan, apalagi ini menyangkut apa namanya, peningkatan perekonomian masyarakat warga Desa Talaga ya. Oke Pak, satu pernyataan terakhir nih, bukan pertanyaan ya. Nanti kalau pertanyaan saya dibalik tanya. Satu pernyataan terakhir Pak, harapan Bapak ke depan untuk Pokdakan di wilayah ini ataupun juga bagi pemerintah daerah dalam apa namanya, membina Pokdakan yang ada di Sukabumi. Harapan terakhir Pokdakan Talaga Makmur adalah kita meminta semua unsur ataupun lapisan masyarakat, terutama unsur pemerintahan, mudah-mudahan dengan adanya Pokdakan ini semuanya bisa mendukung dan juga terhadap produktivitas ataupun
kegiatan pertanian, kegiatan perikanan yang ada di Pokdakan ini, kita meminta semua unsur itu mendukung dari segi keperluan yang dibutuhkan oleh Pokdakan ini, karena hasilnya juga kita tidak bisa dinikmati sendiri gitu. Dan mudah-mudahan pemerintah terkait bisa mendukung, dan juga terutama dari segi pemasaran, Bu. Kalau kita memasarkan ke tangkulak biasa kan udah biasa. Kita ingin istilahnya pendapatannya lebih dan pemasarannya juga harus ke siapa gitu. Dan kebetulan kita juga di sini ada kegiatan ekonomi semisal baby fish. Baby Jadi fish dari ya. hasil panen itu sebagiannya ke tangkulak, sebagian kita bikin baby fish. Nah, yang susah itu pemasarannya, Bu. Pemasaran baby fish ya. Pemasaran baby fish. Itu mungkin nanti dibantu oleh ibu PKK yang ada di desa ya. Karena ini adalah UMKM baby fish, hasil olahan ikan yang memang tidak dijual ke tangkulak. Jadi sebagian dibuat baby fish. Yang siapa tahu nanti baby fish menjadi salah satu ikon dari Desa Talaga kan ya. Nah, itu nanti ibu-ibu PKK yang ada di Desa Talaga siapa tahu juga bisa berkolaborasi dengan Pokdakan ya Pak betulnya. Sekali lagi terima kasih Kang Baba atas waktunya, sukses untuk Pokdakannya, mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi bagi para petani ikan yang ada di wilayah Desa Talaga, terutama di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sobat ACL, itu dia bincang kita tadi dengan Kang Baba selaku Ketua Pokdakan Talaga Makmur yang ada di Desa Talaga, Kecamatan Caringin. Kami Norin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.